Pagi ini saya akan membahas tentang kimia kehidupan, bab pertama dari Campbell. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau ikut KSN Biologi tahun 2022 ya. Ini materi yang paling dasar. Hari ini saya mau bahas tentang ikatan kimia saja ya dulu. Jadi teman-teman, ternyata molekul ya, bentuk dari fungsi molekul itu sangat bergantung pada jenis ikatan kimia yang terbentuk antar atom mereka ya, seperti itu. Nah, dalam bukunya Albert dan kawan-kawan itu di halaman 43 membukakan bahwa 96,5% berat organisme itu ternyata tersusun oleh karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Simon Taylor dan kawan-kawan juga dalam bukunya Biologi Concept dan Connection di edisi ke-9 juga memaparkan bahwa sebesar 65% itu ternyata tubuh kita tersusun oksigen, karbon 18,5%, hidrogen 9,5%, nitrogen 3,3%, dan kalsium 1,5%, dan seterusnya. Nah baik, kita langsung ke inti ya. Ada 5 ikatan yang akan kita bahas. Yang pertama ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi van der Waals. Bagaimana sebuah ikatan mempengaruhi sifat sebuah molekul? Contoh yang paling gampang yang saya ingin berikan adalah air ya. Jadi antara molekul air itu, molekul H2O itu, mereka membentuk ikatan yang namanya hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu sifatnya teman-teman adalah sifatnya lemah, sehingga memungkinkan air itu antara satu molekul dengan yang lain itu mereka saling putus nyambung. Jadi bisa saja ini molekul yang satu dengan yang lain itu sekarang berikatan, kemudian sepersekian detik lagi dia akan putus dan nyambung dengan molekul yang lain ya, seperti itu. Dan biasanya kalau kayak air dipanaskan kan mendidih. Nah, di situ paling sering putus nyambungnya ikatan hidrogen. Kemudian contoh yang paling sederhana yang lain adalah ikatan hidrogen antara dua rantai DNA, di mana secara spesifiknya kan ikatan antara basa nitrogen antara dua untai DNA, seperti itu ya. Jadi karena ikatan hidrogen ini sifatnya lemah, maka DNA itu akan mudah kita putus nyambungkan antara satu untai dengan yang lain hanya dengan memainkan suhu. Nah, inilah yang dipakai di prinsip ketika kita menggandakan DNA ya. Kemudian kita akan bahas yang pertama adalah ikatan kovalen. Nah, apa itu ikatan kovalen? Jadi ikatan kovalen itu teman-teman adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama elektron, seperti pada ikatan kovalen dua atom hidrogen di bawah ini. Jadi di sini ditampilkan bagaimana ikatan kovalen terbentuk antar dua atom hidrogen, seperti itu ya. Di ikatan kovalen ini saya mau membahas dua karena memang ada jenisnya. Ada dua ikatan kovalen nonpolar, jadi ikatan kovalen polar ya. Sebenarnya ada beberapa jenis ikatan kovalen, saya cuma fokus di dua ini saja ya. Yang pertama kita akan berbicara yang nonpolar dulu. Jadi kovalen nonpolar itu apa sih? Nah, kovalen nonpolar itu adalah ikatan kovalen antar dua atom dari unsur yang sama. Nah, elektronnya ini memang terbagi secara merata karena kan kedua atom ini memiliki keelektronegatifan yang sama ya, seperti itu. Contohnya misalnya ada ikatan antar dua atom hidrogen, ikatan antara dua ikatan atom klor dan oksigen dan nitrogennya, seperti itu. Kemudian kita pindah, berikutnya adalah ikatan kovalen yang sifatnya polar. Nah, ikatan kovalen polar ini adalah ikatan kovalen antar dua unsur atom di mana salah satunya memiliki keelektronegatifan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Nah, ikatan semacam ini itu bervariasi dalam polaritasnya bergantung pada elektronegativitas relatif kedua atom. Contoh yang paling mudah yang saya ambil ini ya, dan dari buku Campbell juga adalah ya ikatan
kovalen antara hidrogen dan oksigen, ya, seperti itu. Jadi karena oksigen itu dia lebih elektronegatif dibandingkan oksigen, maka terbentuklah ikatan kovalen yang sifatnya polar, dan kita sebut sebagai ikatan kovalen polar, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada ikatan ion. Nah, ikatan ion ini adalah ikatan yang terbentuk karena adanya perbedaan muatan. Jadi perbedaan muatannya tentu saja adalah positif dan negatif, karena kan kita ketahui bahwa ketika ada perbedaan muatan seperti ini maka akan ada daya tarik menarik, ya. Ini saya sengaja tampilkan sumber yang saya ambil bahkan dengan halamannya supaya kalian nanti kalau mau baca secara lengkap bisa cari bukunya. Oke, di sini ada gambarnya tentang contoh ikatan ion, ya, di mana di sini ada Na plus dan Cl. Nanti dia akan membentuk NaCl, ya, dan dimana kita ketahui Na itu bermuatan positif dan Cl itu bermuatan negatif, ya, seperti itu. Jadi ya kalau kita berbicara NaCl kan garam. Nah, garam itu ternyata terbentuk karena ikatan ion. Lagi-lagi kita berbicara tentang molekul kehidupan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Nah, apa itu ikatan hidrogen? Nah, ikatan hidrogen itu adalah ikatan terbentuk ketika hidrogen diapit. Jadi diapit itu kayak tengah-tengahnya oleh dua atom yang menarik elektron, biasanya oksigen atau nitrogen, ya, seperti itu. Nah, contoh misalnya, ya, di sini ikatan antar basa nitrogen dari DNA. Nah, yang kemudian ikatan hidrogen itu juga biasanya melibatkan gugus NH dan OH. Jadi kalau kita lihat di sini di gambar, ya, dia akan melibatkan gugus NH dan OH. Ya, di sini melibatkan gugus NH sebagai donor hidrogennya dan elektronegativitas dari N dan O, dan kadang-kadang juga dari atom S, ya, sebagai akseptor hidrogennya. Seperti itu, ya. Jadi biasanya dia pakai ini gugus NH, dia melibatkan gugus NH, seperti itu, ya. Kalau kalian mau baca lebih lanjut bisa cari buku di buku ini, ya, buku Biologi Molekular of the Cell. Ini bukunya Albert di halaman 94. Kalian mau baca secara lengkap, ya. Itu sengaja saya tampilkan seperti supaya kalian mau membaca lebih lanjut. Oke. Yang keempat, kita akan berbicara tentang interaksi van der Waals. Apakah itu interaksi van der Waals? Ini singkatnya, interaksi van der Waals itu terjadi ketika dua atom itu memiliki jarak yang berdekatan, dan jaraknya ini memang ada disebut sebagai jarak van der Waals, ya, radius van der Waals. Nah, ketika di jarak inilah mereka akan membentuk interaksi van der Waals, karena ketika dia terlalu dekat dan ada jarak di mana ketika dia membentuk ikatan kovalen. Jadi di sini teman-teman saya tampilkan tabel, ya, radius van der Waals dari beberapa atom. Kayak misalnya hidrogen, dia ketika dua atom hidrogen itu radiusnya atau jaraknya antar dua atom itu 0,12, dia akan membentuk interaksi van der Waals. Seperti itu, ya. Jadi bukan dia akan membentuk ikatan, tapi dia membentuk interaksi. Nah, contoh yang paling mudah di sini adalah yang saya tampilkan adalah karbon. Nah, berapa radiusnya karbon untuk membentuk interaksi van der Waals, yaitu 0,17 nanometer. Nah, kita lihat di sini kalau dia 0,4 nanometer dia tidak membentuk ikatan apa-apa. Nah, ketika dia 0,15 nanometer dia membentuk ikatan kovalen yang tunggal, dan ketika 0,13 nanometer dia membentuk ikatan kovalen rangkap, ya, seperti itu. Maka kapan dia membentuk interaksi van der Waals? Ketika dia berada pada radius 0,17 nanometer, ya. Jadi kalau lebih dekat 0,15 dia sudah membentuk ikatan kovalen. Itu itulah yang dimaksud sebagai interaksi van der Waals. Kemudian kita berbicara yang terakhir adalah interaksi
hidrofobik. Nah, interaksi hidrofobik itu sebenarnya adalah sikap yang diambil oleh kelompok molekul nonpolar ya. Misalnya ketika dia ketemu molekul polar. Nah, kan molekul semacam ini kan tidak larut dalam air dan cenderung mengelompok bersama. Nah, kecenderungan ini bukan karena pembentukan ikatan antar molekul nonpolar, melainkan karena molekul air berikatan hidrogen yang mengecualikannya, dan dalam artian menyatukannya. Interaksi hidrofobik menjelaskan mengapa ia cenderung membentuk gumpalan saat air ditambahkan ya, seperti itu. Kalau membaca lebih lengkap itu di sini ya, di biologi, di bukunya Solomon Eldra ya, biologi edisi ke-11 ya, seperti itu. Itu saja mungkin yang mau saya jelaskan tentang interaksi hidrofobik ya. Sebenarnya agak panjang kalau mau dijelaskan lebih lengkap. Salah satu contoh yang paling mungkin jarang orang tahu, bahwa ketika DNA membentuk heliks itu kan antara basa nitrogennya kan mereka agak menumpuk ya. Nah, di situ terjadi interaksi hidrofobik ya, seperti itu. Nah, terakhir sekali adalah kekuatan ya, ikatan dan interaksi tadi. Jadi kalau kita berbicara kekuatan, maka yang paling kuat itu adalah ikatan kovalen, kemudian ikatan ion, kemudian ikatan hidrogen. Yang keempat interaksi hidrofobik, dan yang terakhir paling lemah itu adalah interaksi van der Waals ya, seperti itu. Kalau kita juga berbicara tentang energi dalam pembentukan ikatan, ya tentu yang paling kuat dan paling membutuhkan banyak energi adalah ikatan kovalen. Dia sampai 50 sampai 110 kilokalori per mol ya, dibutuhkan untuk memutus ya, atau terbentuknya ikatan kovalen ya. Jadi memutus dan menyatukannya itu kita butuh sekitar segitu kalorinya ya, seperti itu. Yang paling rendah kan interaksi van der Waals, dia cuma butuh 1 kilokalori ya, seperti itu, sangat kecil. Sekian.